bagaimana seorang ayah itu mengajarkan ilmu dan juga menanamkan karakter yang baik untuk anak-anaknya. Jadi harus terutama peran ayah juga harus ada. Jadi tidak hanya ada secara fisik, tapi juga keterlibatan ayah dalam membentuk anaknya seperti apa, biar dia tidak harus validasi di luar ya. Okay. Kita isi tangki cintanya ya. Iya. Oh, laki-laki itu seperti apa? Dia yang pertama kali dia ketahui adalah dari ayahnya. Mungkin yang tidak berani speak up ketika ada KDRT, mungkin mereka adalah terlahir karena ayahnya juga mungkin sudah terbiasa melakukan seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu ya Mbak Ika. Ketika saya masih kecil, saya sering diajak jalan-jalan sama ayah saya berdua ke toko buku. Saya masih ingat sekali momen-momen yang tidak terlupakan itulah. Dan itu momen seperti itu masih terus saya ingat. Ya Allah, saya masih ingat ketika itu saya dibeliin jaket sama ayah saya, mau dibeliin kaos. Itu berdua sama ayah. Assalamualaikum Tribuners. Kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa di podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam bareng Tribun Jatim Network. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang tema yang spesial, yaitu bagaimana sih cara membangun kedekatan antara ayah dan anak perempuan pertama. Wah, ini lebih spesifik nih, anak perempuan. Jangan bilang anak perempuan pertama, itu berat nanti. Nah, di sini saya tidak sendiri karena sudah ada bersama saya narasumber yang insya Allah akan memberikan banyak nasihat. Beliau adalah Ning Zulfatus Saadah sebagai pengurus bidang dakwah PC Fatayat NU Kota Surabaya sekaligus pengasuh PPTQ Sunan Giri Surabaya. Assalamualaikum Ning Zulfa. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Ning Zulfa ya. Mohon izin nih, ini kita akan membahas soal kedekatan anak perempuan dengan ayahnya nih. Mungkin saya sebagai anak perempuan nih pertama. Bener, saya juga. Wah, ya. kita sama nih ya. Oke. Nah, ini semoga nanti obrolan ini menjadi bermanfaat untuk para keluarga di luar sana, para Tribuners. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ning untuk membangun kedekatan antara ayah dan anak perempuan pertama dalam Islam, dan bagaimana sih sebenarnya peran dari ayah itu untuk anak perempuan? Iya. Jadi di surat At-Tahrim ayat 6 itu Allah Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini ayah itu sebenarnya, terutama seorang ayah ini ya, tugasnya itu tidak hanya sebagai mesin ATM atau pencari nafkah saja gitu ya. Jadi sebagai penjaga surga, maksudnya bagaimana supaya dia dan keluarganya itu tidak masuk neraka gitu loh, artinya masuk ke surga semuanya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar pencari nafkah. Itu kalau di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6. Nah, penjaga di sini menjaga supaya tidak tersentuh oleh api neraka itu maksudnya kalau katanya Sayyidina Ali itu alimuhum wa'adibuhum katanya. Jadi bagaimana seorang ayah itu mengajarkan ilmu dan juga menanamkan karakter yang baik untuk anak-anaknya, terutama anak perempuan ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa belajar dari bahasa cinta yang diungkapkan oleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran surat Luqman, di mana beliau itu ketika mau menasehati anaknya dulu, dia akan membangun koneksi yang baik dulu, yaitu dengan sebutan yang dengan panggilan yang baik, yang lembut. Jadi koneksi baru koreksi gitu ya, seperti itu. Jadi kayak gini di dalam Al-Quran itu wa idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya. Jadi anak cilik ingsun kalau dipakai bahasa ini ya. Wahai anakku yang tersayang, yang tercinta. Jadi seperti itu, beliau selembut itu kalau mau mengajarkan sesuatu, mau masukkan mentransfer ilmu, pendidikan. Jadi beliau akan mengisi telinga aja dengan penuh kelembutan dulu, membangun kedekatan dulu. Baru setelah itu dimasukkan la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga
bisa berkaca bahwasannya anak itu kan masih kosong ya. Jadi bagaimana orang tuanya itu katanya diibaratkan jauharatun nafisah, ibarat berlian yang indah. Jadi kita bagaimana kita mengukir anak-anak kita itu tergantung orang tuanya. Jadi harus peran, terutama peran ayah juga harus ada. Jadi tidak hanya ada secara fisik, tapi juga keterlibatan ayah dalam membentuk anaknya seperti apa biar dia tidak haus validasi di luar ya. Oke. Kita isi tangki cintanya cintanya, ya. iya. Tangki cinta anak-anak kita itu terutama anak perempuan, karena kalau anak-anak itu sudah penuh tangki cintanya dengan peran ayah di rumahnya, maka dia tidak akan haus validasi dan juga dia akan lebih percaya diri. Kemudian standarnya untuk mencari pasangan dia akan juga memiliki standar yang tinggi seperti itu ya Mbak Ika, Karena kira-kira. ada contohnya Iya gitu. benar, karena ya dia membuka jendela. Oh laki-laki itu seperti apa? Dia yang pertama kali dia ketahui adalah dari ayahnya. Dan mereka yang terlahir ayahnya itu melakukan kekerasan terutama kepada ibunya ya. Misalnya dia akan melegalkan, menormalisasi kekerasan yang dialami, mungkin seperti itu. Oh ibu saya sudah biasa kayak gitu. Nah, jadi mungkin yang tidak berani speak up ketika ada KDRT, mungkin mereka adalah terlahir karena ayahnya juga mungkin sudah terbiasa melakukan seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu ya Mbak Ika. Jadi bisa dibilang cermin dari Iya, benar, bagaimana seorang anak itu dari keluarga pertama, Iya, betul, orang tuanya betul, ya seperti iya. itu ya Ning. Kalau di momen Ramadan seperti ini, adakah mungkin cara-cara bonding khususnya ini ayah dan anak perempuan ya yang bisa diterapkan, yang bisa menjadi contoh gitu nih? Ya kita bisa deep talk mungkin sebelum tidur, atau bisa ketika buka, ketika berada di meja makan gitu, kita bisa obrolan ringan saja. Mungkin bisa Kak atau Ning, bisa gimana hari ini, yang bisa bikin bahagia Ning ini apa ya hari ini ya gitu. Mungkin gimana tadi sama teman-teman gitu ya, kan sekarang itu udah dapat MBG, mungkin gimana teman-teman ketika dapat MBG mungkin seperti itu ya. Gitu, mungkin obrolan-obrolan singkat ringan yang receh mungkin ya, tapi itu juga membangun bonding gitu loh antara ayah sama seorang anak gitu. Atau mungkin ini ya apa namanya, sholat bareng Iya, seperti bisa itu ya, bisa Ning, ya? seperti itu. Sholat berjamaah itu selalu di rumah Mbak Ika. Kalau pas di momen-momen di mana abinya itu nggak sholat jamaah di masjid, kita biasanya sholat bareng di sana. Nah, kita biasanya kadang ngobrol-ngobrol ringan di sana. Karena kebetulan anak saya itu dari beberapa kakaknya laki-laki, perempuannya cuma satu. Oh oke. Iya, seperti itu. Dan dulu pun saya Mbak Ika, ketika saya masih kecil, saya sering diajak jalan-jalan sama ayah saya berdua ke toko buku. Saya masih ingat sekali momen-momen yang tidak terlupakan itulah. Kadang pernah juga naik angkot, pernah naik sepeda ini apa ontel itu. Oke, belajar sepeda ontel seperti itu. Iya. Ning. Sama ayah saya itu semuanya. Jadi dan itu momen seperti itu masih terus saya ingat. Ya Allah, saya masih ingat ketika itu saya dibeliin jaket sama ayah saya, mau dibeliin kaos itu berdua sama ayah makan. Jadi saya masih ingat karena dulu sering sekali dibelikan buku sama ayah saya, dan ketika saya sudah besar begini, jadi saya sering mengkoleksi banyak buku. Oh oke. Sampai Dari akhirnya- habitnya ya, dari iya, habit yang bener-bener dibentuk. yang dibangun oleh orang tua itu. Terutama ayah saya, memang ayah saya sering membaca buku dan sering beli buku seperti itu waktu beliau masih awal-awal berumah tangga, masih punya anak yang kecil-kecil gitu. Berarti tadi ya disebutin ngobrol kayak Iya. obrolan di meja makan Bener, saat berbuka, kemudian berjamaah, Iya. dan hal-hal kecil yang mungkin Iya. bisa sebenarnya kita mungkin dulu waktu jadi anak masih kecil, oh ya udahlah jalan-jalan saja gitu. Padahal itu memori yang sudah tertanam sampai bener. dewasa ya Ning ya. Akhirnya Iya. membentuk karakter kita, membentuk bagaimana value anak Iya, perempuan seperti benar-benar. itu. Jadi memang kita bisa berkaca juga dari Rasulullah, kan figur ideal kita ya Mbak Ika. Beliau bagaimana mencontohkan begitu sayangnya beliau itu kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau ketika Sayyidah Fatimah itu menemui beliau akan menyambutnya dengan berdiri, mencium keningnya, kemudian mendudukkan di tempatnya. Masya Allah, sesayang itu loh beliau ya kan. Jadi ya yang bisa kita jadikan contoh kalau bukan Rasulullah ya siapa lagi gitu ya. Jadi beliau sesayang itu sama putri perempuannya. Jadi kalau aku rindu pengen, katanya Rasulullah, saya kok pengen mencium aroma surga. Ya beliau mencium Sayyidah Fatimah itu.
karena baunya. Iya benar seperti itu. Jadi teladan wanita yang pengen masuk surga ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Benar, itu cara ayah mengekspresikan kasih Iya, sayangnya. benar-benar, heeh. Ini kalau misalnya nih untuk yang ada istilah ayah cinta pertama anak perempuan. Nah, itu seperti apa nih kalau menurut Ning sendiri? Ya, jadi memang bagaimana anak perempuan itu membayangkan atau menggambarkan seorang laki-laki, dia akan melihat dari figur ayahnya yang paling terdekat gitu loh. Ketika dia kabur buram tentang pandangannya seorang laki-laki dari figur ayahnya, maka pandangannya tentang dunia pun juga seperti itu. Tidak akan kabur juga, buram gitu. Jadi itu penentu sekali. Jadi nanti kalau misalnya memilih pasangan pun juga akan seperti itu. Kalau misalnya, aduh, ayah saya lo nggak pernah seperti itu, misalnya kayak gitu ya. Ya, jadi misal ayah saya nggak pernah ngebentak gitu misalnya. Enggak lah, kayaknya nggak cocok sama saya. Kayaknya nggak seperti ayah saya, mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya memang ayah itu jadi tokoh idolanya, jadi baik-baiklah sama anak perempuan gitu ya. Sering-sering bonding pokoknya gitu. Tapi apakah hal itu misal nih, oh saya melihat figur ayah seperti ini nih, apakah ketika memilih pasangan, apakah standarnya itu akan disamakan atau bagaimana nih kira-kira? Misal kita udah tahu figur ayah nih, wah terbaik nih seperti ayah saya, masya Allah seperti itu. Iya. Tapi bagaimana dengan memilih pasangan? Apakah ada kriteria-kriteria yang mungkin bisa mendekati atau seperti apa? Ya paling tidak itu tidak kurang gitu ya. Mungkin kalau lebih alhamdulillah lebih baik dari figur ayahnya. Tapi kayaknya nggak jauh-jauh dari sosok ayahnya. Standarnya dia dalam melihat laki-laki seperti apa, terutama dengan dalam memilih pasangannya juga. Selain komunikasi nih, kira-kira seperti apa sih kedekatan ayah dan anak itu yang perlu dibangun? Ini mungkin bisa jadi contoh buat calon ayah juga nih nantinya gitu. Gitu ya. Membangun komunikasi ya. Ya mungkin bisa apa ya? Kalau membangun komunikasi bisa mungkin bercerita bersama, membaca dongeng bersama gitu ya. Mungkin dari bermain bersama, mungkin seperti itu ya. Menemani Iya, jadi ayah itu tidak hanya ada gitu loh secara fisik, tapi dia juga ada dalam memberikan pendidikan, membentuk karakternya seperti itu ya mungkin Mbak Ika. Kalau tantangannya di era digital seperti ini itu seperti apa sih Ning gitu untuk kedekatan ayah dan perempuan? Kan kadang kita orang tua juga sering scroll sendiri gitu, terus anak juga udah mulai tahu medsos sendiri gitu. Nah seperti apa kira-kira nih? Jadi apakah kita ada batasan-batasan gitu? Iya, jadi kita memang ya batasan itu pasti ada ya Mbak Ika. Jangan melulu ketika kita mau menasehatin anak untuk membatasin dengan gadget, jadi kita juga harus memberikan contoh terlebih dahulu kan gitu. Jadi nggak mungkin kita kamu jangan terlalu sering main HP, tapi sementara kita sendiri tidak membatasi itu kan. Jadi mereka itu akan melakukan sesuatu yang kita lihat, bukan yang kita ucapkan gitu loh. Jadi kita berikan contoh gitu juga yang pertama. Kemudian yang kedua juga karena itu dunia kita adalah dunia digital seperti ini, kita masuk mungkin kita bisa mengetahui mereka itu sukanya apa. Kalau misalnya dia itu suka bermedsos atau seperti apa ya, atau permainannya yang ada, dia itu suka apa sih gitu loh. Kalau buka-buka HP itu dia sering apa, mungkin kita bisa cari tahu gitu loh. Jadi kita jangan hanya marah, mungkin kita batasan, kamu nggak boleh seperti ini nak, mungkin ya. Jadi kita beritahu bahwasannya batasannya itu seperti ini kalau bermedsos, memakai HP seperti ini. Mungkin bisa kita berikan pemahaman. Jadi kita harus tahu dulu dunianya mereka gitu ya, masuk mungkin ya Mbak Ika gitu ya. Jadi orang tua belajar terus ya berarti ini? Iya benar. Menjadi orang tua itu belajar, saat menjadi orang tua itu belajar juga. Sama-sama belajar kita Mbak Ika. Sampai sekarang pun kita harus terus belajar ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena memang kesempurnaan itu milik Allah ya. Kita harus terus belajar menjadi orang tua yang baik. Jadi saya juga meminta maaf ini kepada anak-anak itu. Ya, minta maaf ya kalau belum jadi orang tua yang baik ya nak gitu. Mohon didoakan ya gitu, saling mendoakan kita. Jadi kalau kita biar bisa nyambung doanya, kita saling mendoakan. Nah, kadang iya seperti itu. Tapi ini menarik juga nih, karena yang saya tahu juga ada ungkapan kayak misal
tirakat ya untuk seorang anak gitu. Nah, kira-kira ada amalan atau mungkin doa khusus gitu nih? Karena saya juga belajar juga ini nanti misal jadi orang tua seperti apa gitu untuk menghadapi atau mungkin menghangatkan diri lah dengan anak Iya, itu iya. seperti apa gitu. Adakah amalan atau doa yang bisa menjadi contoh kami Iya. gitu nih? Jadi kita jangan pernah meninggalkan doa ini yang sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala langsung, itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu setelah sholat itu dibaca 3 kali, itu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian membacakan Fatihah untuk mereka juga gitu loh semampunya, tapi kalau bisa ya 41 kali itu biasanya Mbak Ika. Itu mungkin kalau secara yang ibadah mahdohnya ya, pikiran ya. Tapi kalau misalnya tirakat itu bisa jadi kita bersabar, taat sama suami itu Mbak Ika. Taat sama suami, tidak ngelawan, karena nanti gini Mbak Ika, dampaknya tuh memang ada sepertinya. Seperti ini, kalau misalnya kita berani sama suami ya, atau bukan apa ya, ngelawan gitulah ya, apa ya, membantah gitu ya, nanti itu pasti nanti anaknya kita berulah. Oh. Ya benar, itu berhubungan sekali Mbak Ika. Bagaimana sikap kita kepada suami, ya seperti itulah sikapnya anak kepada kita nantinya, kepada orang tua, terutama kepada ibu. Kalau sama hubungan sama saya sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian tentunya kita tirakatnya tidak harus melulu dengan berzikir atau puasa, dengan sholat, bisa dengan yang lainnya tadi, dengan taat kepada suami, kemudian menanam kebaikan, berbuat baik di mana saja berada. Itu juga akan kita rasakan nanti dampaknya kepada anak-anak kita nanti, seperti saya yang saya rasakan. Jadi ini adalah buah dari apa yang sudah dilakukan oleh mbah-mbah pada zaman dulu ya. Mbah saya, orang tua saya yang sudah mentirakati, mendoakan anak keturunannya. Ini saya kebagian doanya beliau-beliau, bukan karena saya ini hebat atau gimana. Jadi karena dampak tirakat yang sudah dilakukan oleh mbah-mbah pada zaman dulu gitu ya. Jadi kita tinggal manen gitu ya, memetik kebaikannya, benar. Dan itu bisa dilakukan ketika misal ayah atau mungkin orang tua dan anaknya hubungannya LDR gitu ya Ning ya. Kayak misal nih, oh ya udah saya berbuat baik di sini supaya nanti anak saya di sana, di kota sana mendapatkan kebaikan. Benar ya, betul sekali itu. Jadi gini prinsipnya, kadang Mbak Ika, ada banyak orang tua itu yang meskipun punya pondok pesantren tapi anaknya dipondokkan di tempat yang lain gitu kan. Ya kan, seperti itu, putri-putrinya kiai gitu, putra-putrinya kiai, sementara beliau sendiri sibuk sama mengurus anaknya orang ya, santrinya sendiri sibuk gitu loh. Jadi karena keikhlasannya mendidik dan mengasuh santri-santri itu tadi, maka putra-putrinya kemudian menjadi fako, mengungguli daripada yang lainnya karena keberkahan kasih sayangnya orang tuanya tadi itu, Pak Yai yang mengasuh santri-santrinya. Jadi putri-putrinya menjadi melampaui, mengungguli daripada yang lainnya karena keberkahan itu ya. Tirakat juga itu kan Mbak Ika, yang menanam kebaikan ya. Baik, tapi jika begini nih, kita ngomongin yang soal LDR juga ya, misal ada orang tua yang LDR dengan anaknya, entah itu karena mencari kerja di luar sana atau mungkin ya sudah berkeluarga masing-masing gitu, atau memang belum terlalu dekat waktu itu. Apakah ada salah satu cara gitu untuk bisa kembali berkomunikasi lagi? Apalagi ini Ramadan ya, refleksi diri juga kan, tidak hanya berpuasa, menahan lapar dan haus, mungkin di luar sana juga ada momen refleksinya gitu nih ketika belum dekat. Nah, apa yang kira-kira yang harus dilakukan untuk pertama kali gitu nih? Pertama kali kita jangan sampai gengsi untuk meminta maaf ya kepada anak. Kita minta maaf, belum bisa jadi orang tua baik, dan kita mulai sekarang, ayo kita mulai menjalin hubungan yang baik, kemudian ya saling mendekatkan, saling bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita perbaiki semuanya dari sekarang karena belum terlambat gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Ika. Jadi ya pokoknya kita jangan gengsi, jangan sungkan untuk meminta maaf kepada anak. Kadang ada orang tua minta maaf, ya harusnya anak kepada orang tua. Jarang sekali orang tua yang minta maaf kepada anaknya. Mungkin kayak gitu ya Mbak Ika ya. Gengsinya itu yang didulukan. Mungkin bisa kita seperti itu awal-awal gitu. Kemudian terus kita selalu kita mendekat kepada Allah dulu lah. Mendekat setelah kita minta maaf, bersama-sama kita ajak, ayo kita mendekat kepada Allah, kepada Allah Ta'ala bersama-sama. Nah, insya Allah nanti akan lambat laun kita akan diperbaiki. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka hubungan kita dengan
siapapun termasuk dengan anak, insya Allah akan diperbaiki juga oleh Allah Ta'ala. Ini seperti itu ya Mbak Ika. Dari komunikasi juga ya berarti Iya, ya Ning ya, dari komunikasi lalu iya. koreksi, saling meminta maaf. Kalau misalnya memang sudah kemarin-kemarin banyak menjauh kok belum bisa sepenuhnya mendidik dengan baik gitu, belum bisa menjadi orang tua yang baik itu kan kira-kira Mbak Ika ya. Iya. Jadi ini waktunya ya untuk Iya. sama-sama merefleksi, sama-sama benar-benar. mencari kebaikan di bulan Ramadan seperti itu ya Ning ya. Iya. Ini mungkin ada pesan nih kepada orang tua di luar sana maupun anak-anak nih, terutama yang mungkin memasuki remaja yang dia lagi menggebu-gebu ini dengan sisi egonya gitu, atau mungkin yang belum bisa ayah ngomongin aku terus, protektif terus ke aku kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Dan mungkin ada pesan nih untuk para keluarga di sana. Iya. Luar. Jadi untuk para ayah dulu ya, pertama kali. Jadi memang semua anak perempuan itu mungkin tidak pernah meminta, ayah tolong dong dipeluk aku ya. Tapi percayalah ya, di setiap langkah dewasanya itu dia mencari bayangan perlindungan ayahnya. Nah di momen Ramadan ini, jadi kita turunkan ego, mari kita peluk putra-putri kita. Ya, kita peluk mereka, kita semuanya berikan perhatian yang tulus. Karena bagi mereka ayah adalah pahlawan pertama, dan bagi kita mereka adalah jembatan menuju surganya Allah. Gitu. Jadi katanya Rasulullah kan seperti itu. Barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan, dia bisa mendidik mereka dengan baik, maka tidak ada penghalang baginya, dia dan saya, katanya Rasulullah, seperti 2 jari ini, jari telunjuk sama jari tengah. Dia sangat memiliki kedekatan yang khusus dengan Rasulullah. Memiliki 2 anak perempuan, bisa mengasuh dengan baik sampai menikahkan, mungkin sampai balik ya, sampai dewasa. Bisa, iya betul, jaminan tiket VVIP itu Mbak Ika menuju ke surga. Masya Allah. Kalau dulu pada zaman jahiliyah kan mereka merasa malu menjadi beban punya anak perempuan kalau pada zaman jahiliyah dulu itu, karena nggak bisa bantu, katanya nggak bisa bantu mereka untuk mencari nafkah kalau anak perempuan, berbeda dengan anak laki-laki. Nah tapi karena ada hadisnya Kanjeng Nabi yang seperti itu, 2 anak perempuan kalau kamu bisa menjaga dengan baik itu tiket surgamu. Nah, seperti itu ya. Masya Allah kan. Masya ya. Allah. Islam itu memudahkan kita semuanya, kita untuk menuju ke surga itu banyak jalan. Benar. Dengan punya anak kita bisa mengasuh dengan baik, sudah bisa jadi tiket ke surga ya kan. Langsung VVIP insya Allah. Insya Allah. Kalau untuk anak Nining, mungkin ada Iya. pesan juga Nining, bagaimana sih memperkuat hubungannya dengan ayah maupun orang tua ya, keluarga. Jadi untuk seorang anak, saya juga masih, alhamdulillah orang tua masih ada ya Mbak Ika. Jadi mumpung ayah dan ibu itu masih ada, jadi peluk mereka, jangan sampai menyesal, karena bagaimana seseorang itu ketika tidak lagi memiliki orang tua, mereka merasakan sangat sekali sedih, katanya sudah tidak ada lagi jimatnya. Jadi orang tua, saya kalau ngomongin orang tua gini ya, Maka kita berpelukan saja untuk menguatkan kalau ini. gini, saya juga seorang anak ya, jadi kadang saya sama orang tua itu, saya mumpung ayah saya masih ada, ibu saya masih ada, kadang saya rindu, padahal kan kayak sibuk juga. Tapi kalau nurutin sibuk ya Mbak Ika ya Allah, kita nggak akan bisa. Ini doa saya ya untuk beliau juga, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa fi sihatin wa afiyah lah, itu dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan semoga beliau itu ridho sama saya. Kadang saya ini masih belum bisa jadi anak yang baik, belum bisa memberikan sesuatu yang baik, belum bisa berbakti sama orang tua ya. Nanti kalau sudah dibahas fase-fase saya seperti ini, mungkin ada perasaan seperti itu. Kalau tapi masih remaja, anak-anak yang masih remaja, ayo mumpung masih orang tua masih ada ya, jangan pernah kalian itu menyanyiakan. Minta doanya, karena itu penentu kehidupanmu ya. Berbuat baik kepadanya, minta doanya, meminta ridhonya, karena itu penentu keberhasilanmu di kemudian hari. Tapi insya Allah orang tua tanpa diminta sekalipun akan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kasih sayang orang tua nggak terbatas ya Mbak Ika. Kasih anak mungkin masih ada batasnya.
Kenapa kita jadi haru ya jadi nih. Omongan orang tua kayak gini Mbak Iga Iya ya. memang bener. akhirnya. Saya juga nggak bisa kalau ngomongin keluarga itu memang pasti sangat-sangat terharu dan sangat-sangat wah kayak kangen juga gitu untuk bisa hadir bareng-bareng apalagi di momen semoga Ramadan bisa seperti ini. mudik Amin ini amin nanti. amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak loh Ning atas waktunya. Sama-sama. Semoga ini menjadi salah satu bagian kita untuk bisa merefleksi diri terutama kedekatan kita dengan orang tua. Bahwa orang tua pertama kali menjadi orang tua dan mereka juga belajar menjadi orang tua. Kita pun begitu. Kita juga pertama kali menjadi anak dan kita belajar menjadi anak dan bagaimana hubungan antara keduanya bisa tetap hangat, bisa saling menguatkan, saling berkomunikasi dan itu tadi yang disebutkan oleh Ning Zulfa bahwa ya keluarga memang harus saling mendoakan ya Ning ya. Bagaimanapun hubungan itu memang harus saling gitu ya Ning ya. Saling bener saling. Karena mengisi tangki cinta kita di keluarga biar bisa membawa berkah lah untuk kita semua. Mas, terima kasih banyak loh Ning atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, maaf menjadi haru ini di studio kita. Tapi kita sangat happy. Kita semoga bisa menjadi refleksi ya Ning ya. Iya, Sekali lagi wah, bisa jadi deg-degan Belajar. ini. Ngomongin Masih keluarga belajar langsung. ini Mbak Iga semuanya masih belajar Bener, ya. bener, Belum bisa bener, jadi bener. orang tua yang baik. Siap, terima kasih banyak Ning. Terima kasih Tribuners atas waktunya dan terima kasih juga sudah menyaksikan podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam. Selain ngomongin keluarga, kita akan banyak banget topik di episode-episode berikutnya. Saya Nurika Anissa dan Ning Zulfa pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.